Pemirsa, pengalaman mendekam dalam penjara membuat Dani, vokalis grup band Java Jive, sangat menghargai arti kebebasan. Selama di dalam penjara, Dani yang dihukum akibat menggunakan obat-obat terlarang, menghabiskan waktunya dengan mempelajari kitab suci Al-Quran. Minggu-minggu pertama menjalani hukumannya, Dani mengaku yang dilakukannya hanya menangis dan terus menangis. Setelah berhasil menguatkan diri, sedikit demi sedikit ia mulai menulis lagu. Kini setelah menulis... Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda mengenai kehidupan selebriti. Seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan menemani sore hari Anda dengan berbagai informasi menarik dan aktual tentunya dari dunia selebriti. Sekarang kita simak dulu kilasan tayangan sore ini. Jumpa sore ini diawali dengan kelanjutan keretakan rumah tangga bintang sinetron Ira Rizwana dengan pemain basket nasional Ali Budimansyah. Saat ini Ira telah mendaftarkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Bogor, sementara suaminya Ali Budimansyah dikabarkan dekat dengan seorang model bernama Nin Indriati. Simak pula cerita Dani Java Jive tentang usahanya membangun kembali karir di dunia tarik suara setelah mendekam di rumah tahanan akibat menggunakan obat-obat terlarang. Simak pula liputan hangat dan menarik tentang pasangan Yuni Syara dan Henry Siahaan yang akan segera mendaftarkan pernikahannya ke Australia. Setelah pernyataan istrinya Tia Subiakto kepada pers minggu lalu tentang perceraiannya, giliran sang suami Rudy Hamid yang angkat bicara. Jumat 10 Mei lalu Rudy Hamid menggelar acara konferensi pers untuk menjelaskan kepada wartawan soal keretakan rumah tangganya dengan Tia. Pemirsa, selama ini memang tidak banyak yang tahu apa sebenarnya penyebab keretakan rumah tangga artis Ira Rizwana dan pebasket Ali Budimansyah. Tapi baru-baru ini terbetik kabar kalau suami Ira Rizwana itu menjalin asmara dengan seorang model bernama Nin Indriati. Adakah Nin merupakan orang ketiga dalam keretakan rumah tangga Ira Rizwana dan Ali Budimansyah? Kita simak saja klarifikasi masing-masing pihak berikut ini. Pemirsa, tampaknya keutuhan rumah tangga bintang sinetron Ira Rizwana dan pebasket Ali Budimansyah tidak dapat lagi dipertahankan. Awal bulan Mei lalu, Ira mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Bogor. Penyebab keretakan rumah tangga Ira dan Budi semakin berkembang. Selain faktor keributan yang kerap kali melanda pasangan muda ini, kabarnya perpecahan itu timbul akibat kehadiran pihak ketiga. Kali ini berita sumir yang terdengar kalau pihak ketiga yang disebut-sebut sebagai penyebab keretakan rumah tangga Ira dan Budi adalah seorang model bernama Nin Indriati. Beberapa kali Budi dan Nin dipergoki tampil mesra di depan umum, termasuk dalam beberapa acara modeling di mana Nin tampil sebagai pragawati. Bahkan saat Nin tampil fashion show di Bali hari Kamis pekan lalu, kabarnya Budi menyusul Nin ke Bali. Tentang isu hubungan asmara Budi dengan model Nin Indriati itu, Cek dan Dicek mencoba mengkonfirmasikannya. Berikut keterangan Nin Indriati kepada Cek dan Dicek sesaat setelah acara fashion show di Hotel Saripan Pasifik Jakarta, Rabu pekan lalu. Benarkah Nin pacaran dengan Ali Budimansyah? Enggak. Enggak, beneran. Gosip. Jika hanya teman biasa, mengapa Nin kerap terlihat tampil mesra di depan umum bersama Budi? Bahkan Budi kerap khusus datang menjemput Nin saat Nin show di berbagai tempat. Boleh dong, namanya berteman boleh jalan. Bukan gue aja dong, teman-teman gue juga sering jalan sama dia. Ya, gue tahu kondisinya Budi. Jika memang tahu kondisi rumah tangga Budi dengan Ira Rizwana saat ini sedang bermasalah, mengapa Nin mau berteman dekat dengan Budi sehingga menimbulkan asumsi yang tidak-tidak? Gak usah diceritain juga, gue ngerti, gue sering nonton TV tentang dia. Gue bukan orang ketiga dan gue bukan ngerusak rumah tangganya dia. Gue gak pernah, dan gue gak ada kepengenan untuk merusak rumah tangga orang lain. Untuk mendapat kejelasan tentang berita itu, Cek dan Dicek juga berusaha mewawancarai Ali Budimansyah. Sayangnya hingga saat ini Budi belum mau memberikan keterangan. Tetapi mengutip wawancara tabloid Cek dan Dicek dengan Budi beberapa hari lalu, keterangan Budi tidak berbeda jauh dari Nin. Budi membantah kedekatannya dengan Nin sebagai hubungan cinta. Lalu bagaimana komentar Ira Rizwana sendiri tentang hubungan Budi dengan Nin Indriati itu? Berikut penuturannya. Aduh, kan gue udah pernah bilang mau ada orang ketiga, keempat, kelima, gue udah gak peduli. Udah terserah maunya apa gitu loh. Yang penting dia seneng, itu aja. Gue udah rela, gue udah ikhlas, gue udah serahin semuanya. Jadi kalau memang jalannya begitu ya gak apa-apa gitu. Sebelum pisah rumah dengan Budi, apakah Ira sudah mengetahui soal hubungan asmara Budi dengan Nin? Oh, nggak tahu. Kalau yang perempuan itu gue nggak tahu. Gue nggak mau ngebahas. Tapi kalau ada orang ketiga, gue tahu ada gitu. Cuman gue nggak mau ngomong siapa itu orangnya. Gue tahu semua lagi, men. Mau yang mana gitu loh. Tepatnya sejak kapankah Ira mengetahui Budi memiliki hubungan khusus dengan wanita lain? Ya, Budi kan teman perempuannya banyak, Bo. Anjir, masih dibela. Perempuannya banyak. Dia tuh perempuannya, teman perempuan dia tuh banyak banget. Jadi kadang-kadang susah membedakan. Anjir.
Enggak kok, gue rasa ya kita lihat lah, nanti semua juga kebukti kok. Hingga saat ini apakah Ira pernah meminta kejelasan kepada Budi soal hubungannya itu? Pada intinya selama Budi bahagia nggak apa-apa gitu loh. Dan gue juga nggak mau, makanya gue bingung lo menyebutkan nama-nama itu peres. Gak, gue maksud gue gini loh. Ya walaupun udah ada orang ketiga di antara gue sama Budi, walaupun ada apa, itu ya urusan Budi, bukan urusan gue. Yang ada orang ketiga kan dia, bukan gue. Gue mah nyantai-nyantai aja. Apakah karena alasan itu pula Ira memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai? Sebenarnya hal mendasar karena gue lihat antara gue sama dia udah nggak bisa, dalam segala hal udah nggak nyambung, udah tidak ada saling menghargai, sudah tidak selayaknya suami istri lah gitu. Gue lebih baik gue hidup sendiri, itu mungkin akan lebih bikin gue bahagia gitu. Setelah tertangkap tangan memiliki syabu-syabu oleh kepolisian Bandung, Jawa Barat beberapa bulan lalu, Dhani personel Java Jive sempat mendekam di dalam penjara selama 5 bulan lamanya. Kini Dhani telah bebas dan siap kembali ke dunia musik bersama grup bandnya Java Jive. Dan pemirsa, inilah kisah Dhani selama tinggal di dalam penjara. Pemirsa, pengalaman mendekam dalam penjara membuat Dhani, vokalis grup band Java Jive, sangat menghargai arti kebebasan. Selama di dalam penjara, Dhani yang dihukum akibat menggunakan obat-obat terlarang menghabiskan waktunya dengan mempelajari kitab suci Al-Quran. Minggu-minggu pertama menjalani hukumannya, Dhani mengaku yang dilakukannya hanya menangis dan terus menangis. Setelah berhasil menguatkan diri, sedikit demi sedikit ia mulai menulis lagu. Kini setelah menuntaskan masa hukumannya, Dhani kembali memulai karirnya di dunia musik. Bersama Erwin rekannya dalam grup band Java Jive, Dhani membentuk sebuah kelompok musik baru yang diberi nama Apply. Akibat dari kelakuan saya yang negatif itu, saya udah membayar gitu harganya, dan harganya cukup mahal. Jadi untuk sekarang ke depan sih saya nggak mau deh lagi-lagi gitu buat bikin-bikin hal-hal yang begitu, karena memang itu juga bukan dunia saya gitu. Saya sekarang lagi balik lagi gitu, orientasinya ke hal-hal yang positif gitu, biar saya bisa membayar lagi semua kejadian negatif masa lalu gitu. Adakah pengalaman berharga yang tidak mungkin dilupakannya selama berada di penjara? Hari Jumat, Sabtu, Minggu itu namanya hari kematian, karena nggak ada kunjungan gitu maksudnya. Jadi orang-orang di dalam ya untuk memperoleh, ya untuk menyambung hidup di Jumat, Sabtu, Minggu itu sampai Senin gitu, sampai ada kunjungan lagi, ya mereka rela melakukan apa saja, istilahnya sampai nancepin paku di dada orang untuk Rp1.000 pun mereka mau. Banyak cerita-cerita mengerikan tentang kehidupan dalam penjara, seperti kegiatan seksual yang menyimpang. Apakah Dhani juga pernah mengalaminya? Yang gitu enggak ya, cuman kalau yang berantem gitu ya ada, dan berantem juga mereka sangat sangat takut, karena itu tuh siksaannya di kabel ya. Kabel telepon yang sebesar-besar telunjuk ini nih. Itu ke punggung kalau belum berdarah-darah gitu, ke muka kalau belum berdarah ya belum berhenti. Jadi untuk ribut apa segala macam mereka takut. Adakah hikmah yang dapat dipetik setelah peristiwa buruk yang pernah dialaminya itu? Saya bisa merasakan aja gitu betapa saya kurang bersyukurnya gitu ya setelah kemarin-kemarin itu gitu. Saya menyalahgunakan kebebasan gitu. Saya menyalahgunakan kehidupan saya menyalahgunakan karir saya gitu. Jadi semuanya disalahgunakan gitu. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, inilah berita baru tentang nasib perkawinan Yuni Syara dan Henry Siahaan. Setelah lama terkatung-katung, sepertinya dalam waktu dekat ini, artis Yuni Syara akan mendapat kepastian dari suaminya Henry Siahaan mengenai status pernikahan mereka secara resmi. Saat ini Henry tengah memperjuangkan status pernikahannya agar mendapat kepastian hukum dengan mendaftarkan pernikahan mereka ke luar negeri. Dalam waktu dekat ini Henry akan mendaftarkan pernikahannya ke negara Australia. Singapura kemarin sendiri ada di TV ya, kalau salah 3.000 pasangan yang ngantri ya di Singapura. Di Hong Kong 1.500 ya. Malaysia susah, nggak mungkin karena itu negaranya lain ya. Dia ketentuannya kayaknya nggak mentolerir kalau seperti saya dan Yuni ini. Jadi ya terdekat lagi ya Australia gitu. Saya dengan Yuni kan pernah bercerai. Nah surat cerai itu harus ditranslate, diterjemahkan. Terjemahan ini dikirim ke negara dimaksud. Di sana mereka proses. Itu mereka
sekitar 1 bulan. Setelah itu ntar kita baru ke sana. Kita ke sana dinikahkan oleh lembaga pernikahan di sana. Berdasarkan itu nanti kita ke Indonesia baru didaftarkan atau kalau nggak salah dinikahkan lagi kembali oleh catatan sipil. Kapan tepatnya Henry dan Yuni mendaftarkan pernikahan mereka itu di Australia? Rencananya nanti kita kesananya kalau